Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2002, angkatan 65, kelompok 1 nomor absen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesiapsiagaan bela negara dengan tema pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia, yang materinya telah disampaikan oleh Widyaswara Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD, MPD. Kesiapan jasmani adalah suatu kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas dan kegiatan secara fisik secara lebih baik dan efisien sehingga dapat menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Kesiapsiagaan jasmani perlu selalu dijaga dan dipelihara karena dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik maka kita akan memperoleh kesiapsiagaan mental sehingga dapat dikatakan sehat jasmani dan rohani. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan dari fisik, mental, dan sosial yang berfungsi dengan normal dan bukan hanya dengan bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Manfaat kesiapsiagaan jasmani: 1. Memiliki postur tubuh yang baik sehingga memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerakan efisien. 2. Memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. 3. Memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat atau tepat untuk mencapai tujuan. Bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani yang dilakukan dengan mengukur kekuatan stamina dan ketahanan fisik seseorang secara periodik minimal setiap 6 bulan sekali. Beberapa bentuk kesiapsiagaan fisik yang sering digunakan yaitu lari 12 menit, pull up, sit up, push up, saddle run, lari 2,4 km, dan chopper test dan berenang. Mengukur kesiapsiagaan jasmani dengan melakukan tes yang benar dan kemudian menginterpretasikan hasilnya. Berat badan, kekuatan, dan kelenturan tubuh salah satunya yang digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan jasmani, diantaranya mengukur daya tahan jantung dan paru-paru dengan protokol tes lari 12 menit. Selain pengukuran di atas dapat melihat tingkat kesiapsiagaan jasmani, dapat juga diukur dengan melakukan pull up, sit up, squat up, push up, dan saddle run. Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan jasmani antara lain: makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam posisi yang cukup. 2. Sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat, yang terbaik adalah tidur. 3. Biasakan berolahraga. 4. Perbanyaklah mengkonsumsi air putih. 5. Buang air segera dan jangan ditunda. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental kedewasaannya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar diri sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan mental: 1. Berpikir positif dan berpikir sportif. 2. Menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya. 3. Banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif. Seseorang yang memiliki kesiapsiagaan mental maka akan mampu: 1. Berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. 2. Mengelola emosi dengan baik. 3. Mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. 4. Mengenali risiko dari setiap perbuatan. 5. Menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang terakhir, menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengendalikan gabungan dari semua emosi dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia maupun emosional, meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengolah emosi,
kemampuan memutar diri, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. 4. Komitmen dalam kecerdasan emosi antara lain kesadaran diri sendiri, pengelola diri sendiri, kesadaran sosial, dan empati. Menurut Norman Rosenthal, MD, menjelaskan cara meningkatkan kesejahteraan emosi yaitu coba rasakan dan pahami perasaan Anda. 2. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. 3. Lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. 3. Hubungan perasaan Anda dengan pikiran Anda. 4. Dengarkan tubuh Anda. 5. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. 6. Masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. 7. Tanyakan pada diri Anda apa yang saya rasakan saat ini. Dan terakhir, tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Tata tempat dalam acara kenegaraan resmi yang diselenggarakan di daerah berpedoman pada urutan tata tempat yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. Pada acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang non-kementerian dan daerah, apabila dihadiri oleh presiden atau wakil presiden, maka menteri atau pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi presiden dan wakil presiden. Pada acara kenegaraan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, maka yang mendampingi adalah gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah. Setelah mengerjakan tugas workbook tentang kesiapsiagaan bela negara, saya sebagai peserta latsar mampu memahami kerangka bela negara dan dapat melakukan kesiapsiagaan bela negara sebagai kemampuan awal bela negara melalui melatihan kesejahteraan jasmani dan mental serta meningkatkan kesejahteraan emosi dan mampu memahami tentang protokolan. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah melanjutkan perjuangan pendahulu kita, tidak melalui perjuangan fisik tapi dengan peralatan nilai yang sama demi kejayaan bangsa dan negara. Demikianlah workshop yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.